Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fisika, yaitu pada materi usaha. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Arif Nur Hidayat dan saya adalah pengajar di SMA Negeri Colomadu. Video ini juga merupakan tugas akhir saya di pelatihan daring yang diadakan Siamolek di tahun 2019. Pada video ini, kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menerapkan konsep usaha dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Kita mulai dari pengertian usaha. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar kata usaha. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan atau kerja yang dilakukan orang atau mesin. Apapun hasil kerja itu, berhasil atau tidak, asalkan orang atau mesin itu melakukan sesuatu, dikatakan orang atau mesin tersebut melakukan usaha. Namun, dalam fisika, usaha memiliki definisi yang lebih khusus. Usaha dalam fisika didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Jika kita memberikan gaya konstan atau F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, maka usaha W yang dilakukan gaya tersebut secara matematika dapat ditulis W sama dengan F dikali S, dengan F adalah gaya dalam satuan Newton, kemudian S adalah perpindahan dalam satuan meter, dan W adalah usaha dalam satuan Joule. Berikutnya, kita bahas usaha yang dilakukan oleh gaya yang membentuk sudut sembarang. Pada gambar berikut, seorang anak menarik balok dengan gaya konstan F, sehingga menyebabkan balok berpindah sejauh S. Gaya tersebut membentuk sudut alfa terhadap perpindahan. Gaya F tersebut jika kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka gaya yang searah dengan perpindahan adalah F cos alfa. Sedangkan gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan adalah F sin alfa. Dengan demikian, usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F cos alfa dikali S, atau W sama dengan Fs dikali cos alfa. Selanjutnya adalah usaha yang bernilai negatif. Usaha boleh bernilai negatif. Berdasarkan persamaan W sama dengan Fs cos alfa, ketika berada pada rentang 90 derajat sampai dengan 270 derajat, maka usaha bernilai negatif. Hal ini disebabkan cos alfa bernilai negatif. Misalnya pada kasus benda yang dilempar ke atas. Selama benda bergerak ke atas, benda berpindah setinggi H meter. Pada benda bekerja gaya berat W yang arahnya ke bawah. Pada kasus ini, arah gaya berat ke bawah berlawanan dengan arah perpindahan benda. Ketika benda dilemparkan, benda mendapat sejumlah energi untuk melawan gaya berat benda. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah negatif. Kasus lain dari usaha yang bernilai negatif ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Jadi, kesimpulannya, usaha negatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan perpindahan benda. Berikutnya adalah usaha nol. Usaha nol yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Berdasarkan persamaan W sama dengan Fs cos alfa, jika alfa sama dengan 90 derajat, maka perpindahan benda tegak lurus terhadap gaya yang bekerja pada benda. Karena nilai cos 90 derajat sama dengan 0, maka diperoleh W sama dengan 0. Ketika W sama dengan 0, dikatakan gaya tersebut tidak melakukan usaha. Pada kasus ini, dapat diartikan bahwa perpindahan benda bukan disebabkan oleh gaya tersebut.
Berikutnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang tidak mengakibatkan benda berpindah. Telah diketahui bahwa gaya dikatakan tidak melakukan usaha jika gaya yang bekerja pada suatu benda memiliki resultan nol. Bagaimana jika resultan gayanya tidak sama dengan nol, tetapi benda tidak berpindah atau bergeser? Pada kasus-kasus tertentu, gaya yang beraksi pada benda tidak mengubah kedudukan benda. Misalnya, benda diberi gaya F sehingga bergerak ke kanan, lalu diberi gaya F sehingga bergerak ke atas, diberi gaya F sehingga bergerak ke kiri, dan diberi gaya F sehingga bergerak ke bawah. Benda tersebut kembali ke posisi awalnya, sehingga dikatakan benda tidak berpindah. Dengan demikian, karena perpindahan benda bernilai nol, maka usaha benda juga nol. Contoh lain dari kasus ini adalah pembalap yang mengitari sirkuit, yang mulai start dan finish di tempat yang sama. Karena posisi start sama dengan posisi finish, maka perpindahan benda sama dengan nol, sehingga usaha juga sama dengan nol. Berikutnya adalah usaha yang dilakukan oleh berbagai gaya. Pada kehidupan nyata, jarang dijumpai adanya gaya tunggal yang bekerja pada benda. Misalnya, sebuah balok yang berada di atas bidang datar yang kasar yang ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut alfa terhadap perpindahannya, sehingga balok mengalami perpindahan secara horizontal. Gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah F cos alfa pada sumbu X, F sin alfa pada sumbu Y, gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Kalau kita perhatikan, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Dengan demikian, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0, maka F sin alfa ditambah dengan N sama dengan W. Sehingga N sama dengan W min F sin alfa. Untuk menghitung besarnya usaha pada balok dapat ditentukan dengan W sama dengan gaya total dikali S. Maka W sama dengan F cos alfa dikurangi F dikalikan dengan S. Lalu W sama dengan F cos alfa dikurangi dengan mu dikali N, lalu dikalikan dengan S. Sehingga besarnya usaha total adalah W sama dengan F cos alfa dikurangi mu kali M kali G dikalikan dengan S. Selanjutnya, kita akan menghitung usaha dengan grafik. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya dapat dilukiskan secara grafis, yaitu dengan menarik garis komponen gaya sebagai fungsi perpindahannya. Berikut adalah grafik gaya terhadap perpindahan. Dari grafik tersebut, luas daerah yang diarsir membentuk bangun persegi panjang. Besar perpindahan benda diwakili oleh sisi panjang, dan besar gaya yang bekerja diwakili oleh sisi lebar. Karena usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan, dan luas grafik adalah lebar dikali panjang, maka untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh suatu gaya, kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik gaya terhadap perpindahan. Hal ini berlaku untuk segala jenis grafik gaya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermassa 40 kg diletakkan di bagian atas bidang miring kasar yang kemiringannya 53 derajat terhadap horizontal. Jika koefisien gesekan antara benda dan permukaan bidang adalah 0,3 dan benda tersebut meluncur sejauh 0,5 meter, maka total usaha yang dialami benda adalah. Untuk soal yang pertama ini, kita perlu menggambarkan terlebih dahulu diagram benda bebas pada balok yang berada pada bidang miring. Dari gambar tersebut, gaya yang bekerja pada balok adalah yang pertama ada gaya berat.
Gaya berat ini kemudian diuraikan ke sumbu X, yaitu sumbu yang sejajar dengan bidang miring, menjadi W sin alfa. Kemudian diuraikan ke arah sumbu Y, ini ada W cos alfa. Kemudian ada gaya normal, gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang miring. Kemudian ada gaya gesek. Untuk menghitung besarnya usaha, kita gunakan persamaan gaya total atau resultan gaya dikalikan dengan S. Kemudian gaya total ini terdiri dari W sin alfa dikurangi F lalu dikalikan dengan S. Sehingga menjadi W sama dengan W sin alfa dikurangi mu kali N dikalikan dengan S. Lalu W disubstitusi dengan N kali G, dan gaya normal ini nilainya sama dengan Mg cos alfa, sehingga menjadi M kali G sin alfa dikurangi mu dikalikan M kalikan G cos alfa lalu dikalikan dengan S. Kalau kita inputkan data-data yang terdapat dalam soal, maka akan kita peroleh 40 dikali 10 sin 53 dikurangi 0,3 kali 40 kali 10 cos 53 lalu dikalikan dengan 0,5. Setelah dikalkulasi, ternyata kita peroleh hasil sebesar 124 Joule. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua disajikan grafik gaya terhadap perpindahan. Sebuah balok bermasa 3 kg bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat pengaruh gaya F yang berubah-ubah terhadap posisi. Pertanyaannya adalah, berapakah usaha yang dilakukan gaya F untuk memindahkan balok dari titik asal X sama dengan 0 ke posisi X sama dengan 15 meter? Dari grafik gaya terhadap perpindahan berikut, besarnya usaha dapat dihitung dengan cara menghitung luas grafik gaya terhadap perpindahan. Sehingga besar usaha adalah penjumlahan luas bangun 1 sampai dengan luas bangun 4. Dengan demikian, usaha yang bekerja adalah luas bangun 1, trapesium, dengan persamaan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, ditambah dengan luas bangun 2, trapesium, dikurangi luas bangun 3, segitiga, dan dikurangi luas bangun 4, atau trapesium. Dengan memasukkan data yang tertera pada grafik, maka akan kita peroleh besarnya usaha yang dilakukan dari posisi X sama dengan 0 sampai dengan posisi X sama dengan 15 adalah sebesar 3 Joule. Ya, demikian pembahasan kita tentang konsep usaha dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jangan lupa ibadah dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.